Berikut 7 fakta yang bikin heran semua pihak terkait penemuan jasad Eril, dan bikin keluarga pingsan karena hal ini. Namun sebelum lanjut, alangkah mulianya, jika kalian mendoakan Eril agar semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semua keluarga Bapak Ridwan Kamil tidak bersedih setiap harinya. Diketahui, jika putra sulung dari Bapak Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil, yang bernama Emeril Khan Mumtaz, akhirnya berkat doa dan ikhtiar kita semua bisa ditemukan jenazahnya. Berikut admin telah merangkum sejumlah fakta terkait ditemukannya jenazah Eril. Berikut ini fakta-faktanya. 1. Jenazah Eril berhasil ditemukan usai 14 hari pihak maritim Swiss melakukan pencarian. Eril dinyatakan hilang saat berenang di Sungai Are, Bern, Swiss, pada tanggal 26 Mei tahun 2022 lalu. 2 pekan pencarian Eril, kepolisian Bern melaporkan penemuan jenazah Eril pada Rabu tanggal 8 Juni tahun 2022 sekitar pukul 6.50 waktu setempat. Polisi wilayah Bern dilaporkan bahwa seorang pria tak bernyawa tergeletak di air di bendungan Engehalde di Bern. Spesialis dari polisi maritim dari polisi Bern dapat menemukan mayat di cekungan limpahan bendung dan kemudian menyelamatkannya. Hanya bisa dipastikan bahwa pria itu sudah meninggal, tulis keterangan dari polisi Bern, Kamis tanggal 9 Juni tahun 2022. 2. Diketahui jika kepastian penemuan jenazah, jika itu benar-benar jenazahnya Eril terkonfirmasi dari tes DNA. Dubes RI untuk Swiss, Mulyaman Haddad, menjelaskan proses penemuan jenazah Eril. Mulyaman mengungkapkan jasad yang ditemukan polisi setempat terkonfirmasi adalah jenazah Eril berdasarkan tes DNA. Pada hari Kamis 9 Juni tahun 2022, siang waktu Swiss, pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emeril Khan Mumtaz atau Ananda Eril, kata Mulyaman dalam konferensi pers virtual, Kamis tanggal 9 Juni tahun 2022. 3. Jenazah Eril Kamil, kini diserahkan ke keluarga aturan di Swiss. Polisi harus menyerahkan keputusan penyerahan jenazah yang ditemukan ke pengadilan. Penyerahan jenazah ke keluarga telah diputuskan oleh pengadilan setempat. Keluarga bakal menerima jenazah sesuai prosedur hukum yang berlaku di Swiss. Pihak kepolisian menyampaikan berbagai berkas yang diperlukan ke pengadilan kantor Bern sebagai pihak yang berwenang memutuskan serah terima jenazah Ananda Eril dari kepolisian kepada keluarga, kata Dubes Mulyaman. Pihak pengadilan telah memberikan kewenangan kepada keluarga yang saat ini berada di Bern untuk menerima jasad Eril, ucap Mulyaman. 4. Eril meninggal tenggelam usai alami keadaan darurat. Polisi Swiss menyatakan Eril meninggal dunia karena tenggelam. Eril tenggelam di Sungai Are setelah mengalami keadaan darurat. Lelaki berusia 22 tahun itu berenang di sungai dan mengalami keadaan darurat. Dia tenggelam akibat kecelakaan ini, demikian keterangan pihak kepolisian Swiss. 5. KBRI Bern kawal proses kepulangan jenazah Eril ke RI. KBRI Bern memastikan akan mengawal proses pemulangan jenazah Eril hingga ke Indonesia. KBRI Bern juga memastikan jenazah Eril mendapatkan haknya sebagai Muslim. Untuk selanjutnya, KBRI Bern akan terus mendampingi keluarga dalam persiapan dan proses pengurusan repatriasi Ananda Eril ke tanah air. KBRI juga akan melakukan pengawalan dalam proses repatriasi hingga Ananda Eril tiba di Indonesia, kata Mulyaman. Menurut Mulyaman, jika jenazah Eril sudah tiba di Indonesia nanti, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri akan memfasilitasi kedatangan rombongan dari Swiss di Bandara Soekarno-Hatta. 6. Jenazah Eril dimakamkan tanggal 13 Juni. Jenazah Eril akan tiba di Indonesia pada Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022. Lalu, pemakaman Eril akan dilakukan esok harinya. Jenazah Eril insya Allah akan kembali ke tanah air di hari Minggu, dan akan dimakamkan di hari Senin, ucap Ridwan Kamil dalam unggahan di Instagramnya. Setelah jenazah tersebut dipastikan Eril, keluarga pun bersyukur karena permohonan kepada Allah telah didengar. Namun di hati yang paling dalam sosok Kang Emil dan Teh Lia merasa terpukul dengan nasib yang dialami putra sulungnya. 7. Kesaksian Bapak Ridwan Kamil.
Saat memandikan jenazah Eril, baunya pun harum, dan jenazahnya masih utuh, tidak ada sedikit pun yang hilang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua, yang sudah ikhlas mendoakan Eril setiap hari, karena yang hidup semua akan kembali kepada Sang Pencipta. Saya mewakili kru yang bertugas mohon undur diri dan sampai jumpa di video-video channel ini selanjutnya.